Halo Sobat Yan Studio, selamat datang kembali di rumahnya para pecinta drama. Kali ini kita akan mengupas tuntas kelanjutan kisah Istiqomah Cinta yang semakin hari semakin membuat kita menahan napas. Episode kali ini benar-benar penuh dengan kejutan yang membolak-balikan hati, di mana musuh menjadi teman dan cinta menjadi jebakan yang mematikan. Kita awali pembahasan mendalam ini dengan sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Sebuah plot twist yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Sosok Bu Hutami yang selama ini kita kenal dengan hati yang keras dan penuh dendam, tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Hatinya yang membeku perlahan mulai mencair. Perubahan karakter Hutami menjadi sosok yang baik dan bertaubat ini bukanlah tanpa alasan. Semua bermula dari sebuah mimpi yang begitu nyata, di mana ia bertemu dengan mendiang putrinya, Aryani. Dalam mimpi itu, Aryani hadir dengan wajah teduh, memberikan nasihat yang menyentuh relung jiwa ibunya, meminta agar Hutami berhenti menyakiti orang lain dan melepaskan dendamnya. Ketika terbangun, Hutami merasakan getaran yang berbeda. Tiba-tiba saja, ia merasakan ikatan batin yang begitu kuat terhadap Kansa. Ada rasa sakit yang menyayat hati setiap kali ia melihat Kansa menderita atau tersakiti. Tanpa ia sadari, naluri seorang ibu mulai berbicara, meskipun akal sadarnya belum mengetahui fakta yang sebenarnya. Perasaan tidak tega inilah yang menjadi alasan mendasar Hutami berubah haluan. Ia kini bertekad untuk melindungi Kansa secara diam-diam. Hutami bertransformasi menjadi mata-mata di dalam kubunya sendiri, siap menghalangi rencana jahat suaminya, Yuda, dan juga menantunya, Emran. Tentu saja, perubahan sikap Hutami ini menjadi sinyal kuat bahwa dalam waktu dekat, tabir rahasia akan terungkap. Hutami pasti akan segera mengetahui kenyataan bahwa Kansa adalah putri kandungnya yang hilang bersama Dr. Aksan. Sementara Hutami sedang bergulat dengan batinnya, kita beralih ke situasi di kediaman Emran yang justru sangat kontras. Di sana, Emran dan Yuda terlihat duduk santai, tertawa lepas dan merasa di atas angin. Mereka begitu yakin bahwa rencana jahat mereka untuk menyingkirkan Kansa di tengah hutan telah berhasil dengan mulus. Mereka merayakan kemenangan semu itu, tanpa menyadari bahwa istri dan mertua mereka sendiri, Hutami, sudah mulai berkhianat demi kebaikan. Namun, tawa kemenangan Emran dan Yuda seketika terhenti. Suasana ruangan yang tadinya penuh kesombongan berubah menjadi hening dan mencekam. Pintu rumah terbuka, dan di sanalah berdiri sosok yang mereka kira sudah celaka. Kansa muncul dengan kondisi yang memprihatinkan. Pakaiannya lusuh, tubuhnya basah kuyup, dan wajahnya menyiratkan kekecewaan yang teramat dalam. Dan yang membuat Emran semakin panik hingga pucat pasi adalah fakta bahwa Kansa tidak pulang sendirian. Di sampingnya berdiri tegak sosok pelindung sejatinya, Fatan. Ternyata Fatanlah yang menjadi pahlawan penyelamat, membantu Kansa keluar dari kegelapan hutan dan membawanya pulang dengan selamat. Kansa menatap Emran dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada amarah, ada luka, dan ada tuntutan di matanya. Ia meminta pertanggungjawaban dan kepastian dari suaminya itu. Dengan suara bergetar, Kansa bertanya, "Kenapa kamu tega meninggalkan aku sendirian di hutan, Mas?" Pertanyaan itu menohok jantung Emran. Emran yang licik sempat terdiam sejenak. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Dan seperti biasa, sifat manipulatifnya keluar. Bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahan, Emran justru melakukan playing victim. Ia memutarbalikkan fakta dengan menyalahkan keadaan. Bahkan dengan kejam menuduh Fatan yang sengaja mencari kesempatan dalam kesempitan untuk mendekati istrinya. Emran berusaha mencuci otak Kansa agar merasa bersalah. Padahal dialah pelaku utamanya. Apakah Kansa percaya? Sedikit demi sedikit, kepercayaan Kansa terhadap Emran mulai terkikis. Hatinya mulai ragu. Namun, Emran masih merasa menang karena ia memegang kartu as, yaitu status pernikahan mereka. Emran memanfaatkan ikatan suci itu untuk mengikat kaki Kansa agar tidak bisa lari darinya, sekaligus menjauhkan Fatan. Tapi Emran lupa satu hal, ia tidak bisa melawan takdir. Kini, selain Fatan dan Dr. Aksan, ada Hutami yang siap menjadi perisai bagi Kansa. Emran dan Yuda mungkin punya 1000 rencana jahat, tapi mereka tidak sadar bahwa ada pengkhianat di dalam rumah mereka sendiri yang siap menghancurkan segalanya demi melindungi Kansa. Belum selesai urusan di hutan, drama berlanjut ke rencana licik Yuda berikutnya. Yuda, yang tidak pernah kehabisan akal busuk, menghasut Emran untuk segera menikahi Funi sebagai istri kedua. Tujuannya sangat sadis, yaitu untuk membuat Kansa semakin menderita dan menghancurkan hati Dr. Aksan. Funi, yang cintanya kepada Emran sudah mencapai tahap obsesi tak terkendali, menyambut rencana ini dengan antusias. Ia tidak peduli jika Emran hanya memanfaatkannya. Funi mendesak papanya, Dr. Aksan, untuk segera menjadi wali nikah bagi dirinya dan Emran.
Tentu saja, Dr. Aksan menolak mentah-mentah. Bagaimana mungkin seorang ayah merestui putrinya menikah dengan laki-laki yang sudah jelas-jelas menyakiti orang lain? Namun, Funi sudah gelap mata. Karena penolakan itu, Funi nekat mengeluarkan ancaman yang mengerikan. Ia mengancam akan menyakiti dirinya sendiri, bahkan mengancam akan bunuh diri jika Dr. Aksan tidak mau menjadi wali nikahnya. Karakter Funi yang impulsif dan sedikit psikopat ini membuat Dr. Aksan terpojok. Rasa takut kehilangan anak membuatnya tidak berdaya. Dengan hati yang hancur lebur, mau tidak mau, Dr. Aksan terpaksa menuruti keinginan gila Funi. Disinilah letak ironi terbesar dan karma yang mulai bekerja untuk Emran. Emran berpikir dia menang dengan menikahi Funi untuk menyakiti Kansa. Tapi dia salah besar. Emran justru sedang menggali lubang kuburnya. Pernikahannya dengan Funi akan menjadi sah secara agama dan negara, karena walinya benar, yaitu ayah kandung Funi. Sementara itu, pernikahannya dengan Kansa kelak akan terbukti tidak sah karena wali yang salah. Nantinya, Emran akan terjebak dalam pernikahan tanpa cinta bersama Funi yang obsesif. Sementara hatinya perlahan-lahan mulai benar-benar jatuh cinta pada Kansa. Emran akan kehilangan wanita yang dicintainya, Kansa, dan terikat selamanya dengan wanita yang tidak dia inginkan, Funi. Ini adalah senjata makan tuan yang paling menyakitkan. Emran akan menderita karena permainannya sendiri. Kisah pelik ini tidak berhenti di situ. Di sisi lain kota, ada Monica yang juga sedang menjalankan strategi liciknya. Dengan bantuan Linda, Monica berhasil mendapatkan izin untuk tinggal satu atap dengan Fatan. Ini adalah pertaruhan terakhir Monica. Ada kesepakatan di antara mereka. Jika Monica gagal mendapatkan hati Fatan dalam waktu yang ditentukan, ia harus pergi dari rumah itu dan menghilang selamanya dari kehidupan Fatan. Fatan, dengan kepolosannya, menyetujui hal ini karena mengira Monica akan bermain bersih. Tapi Fatan tidak tahu bahwa Monica dan Linda sudah menyiapkan jebakan. Monica tidak akan segan-segan menggunakan cara kotor. Jika cara baik-baik gagal meluluhkan hati Fatan, ada kemungkinan besar Monica akan memfitnah Fatan. Ia bisa saja menuduh Fatan telah merenggut kehormatannya demi memaksa Fatan bertanggung jawab dan menikahinya. Tapi ingatlah satu hal Sobat Tian Studio. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan pernah berakhir indah. Monica bukanlah jodoh Fatan. Segala sandiwara dan kelicikan yang ia bangun di rumah itu hanyalah bom waktu yang akan meledak mengenai dirinya sendiri. Ketika Fatan tetap teguh memilih Kansa, pertahanan mental Monica akan hancur. Kegagalan ini tidak hanya akan membuatnya terusir, tapi juga akan menyeretnya ke dalam jurang depresi, bahkan mungkin kegilaan. Monica sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri dengan memaksakan kehendak pada hati yang bukan miliknya. Jadi, bisa kita lihat benang merahnya sekarang. Semua tokoh antagonis sedang menanam benih kehancuran mereka sendiri. Emran akan terjebak dengan Funi, Monica akan hancur oleh obsesinya, dan Yuda akan dikhianati oleh istrinya sendiri. Sementara Kansa, meskipun saat ini menderita, jalan kebahagiaan bersama Fatan mulai terbuka perlahan tapi pasti, dilindungi oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Sungguh, alur cerita yang sangat menguras emosi dan penuh pelajaran, bukan? Kita hanya bisa menunggu sambil menahan napas, kapan karma itu benar-benar menghantam mereka satu persatu. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam ini bersama Tian Studio. Jangan lupa untuk terus pantau kelanjutannya, karena drama ini baru saja mulai. Sampai jumpa.